Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Musafir Hati. Di channel ini memang berkomitmen terhadap persoalan spiritualis dan religius. Dan pada kesempatan kali ini dan mengawali dari konten channel ini, kita akan mewawancarai sekaligus dianggap saja berdialog dengan narasumber Buya Ruspi. Beliau merupakan mursyid Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah sekaligus pengasuh Yayasan Insan Robbani. Dan kita akan membahas soal tasawuf dan tarekat. Dan ini merupakan bidang yang memang digelutinya karena beliau merupakan seorang mursyid. Itu saja, dan mudah-mudahan ada manfaat dan pelajaran yang bisa kita ambil dari dialog ataupun diskusi ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah ya. Jadi kita saat ini sudah bersama Buya Ruspi. Beliau merupakan mursyid dari Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah sekaligus pengasuh dari Yayasan Arafah. Nah, pada saat ini kita ingin menggali lebih jauh terkait dengan tasawuf, tarekat, dan nanti kita juga sekaligus pengenalan terhadap yayasan ini. Itu sebagai pembukanya. Ini saya langsung saja ke Buyanya. Jadi Buya, ini kita ini mau menggali tasawuf. Ya. Yang perlu diperkenalkan itu pertama mungkin apa itu tasawuf dan bagaimana dia bisa jadi merupakan bagian dari agama ini sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka ma'rifata. Bicara tentang tasawuf, sebenarnya kita membicarakan tentang isi daripada ajaran agama kita. Ada 3 macam batang pokok dalam Islam yang kita kenal: al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Berangkat dari sebuah hadis ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mal Islam, mal iman, dan mal ihsan. Ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah SAW mal Islam, lalu Rasulullah menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ta zakah wa tasuma ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dari sini kita bisa pahami bahwa rukun Islam yang kita kenal kemudian 5, mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, kemudian membayar zakat, berpuasa bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji jika mampu, itu semuanya bisa dilihat, bisa diperbuat. Orang mengucap 2 kalimat syahadat itu kedengaran oleh telinga kita. Orang mendirikan sholat bisa dilihat oleh mata kita. Orang membayar zakat, ada barang yang diberikan
bisa dilihat, bisa dipegang. Orang berpuasa tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ada makanan bisa dilihat, bisa dipegang, tapi tak boleh dimakan dan tidak boleh diminum. Orang menunaikan ibadah haji jelas ada Ka'bahnya, ada tempat sa'inya, ada Arafahnya. Jadi artinya nyata. Ini kemudian ditarik dalam bidang ilmu disebut dengan ilmu syariat dalam tanda kutip ya. Atau ilmu fikih lebih spesifiknya lagi. Jadi artinya ilmu fikih ini yang nyata, pengetahuan nyata untuk mengatur kehidupan manusia secara lahiriah. Tapi ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasul, mal iman, iman itu apa? Lalu dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al iman antumina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarifa minallah. Nah ini nggak bisa dilihat ya nih. Percaya sama Allah, percaya sama malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, takdir, itu semua menyangkut keyakinan. Jadi masalah akidah. Jadi ditarik dalam bidang ilmu ini disebut dengan ilmu akidah atau lebih spesifik ilmu hakikat gitu ya. Jadi ada ilmu syariat dan ilmu hakikatnya. Nah lalu ketika Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Jibril alaihissalam tentang mal ihsan, ihsan itu apa? Lalu Rasulullah SAW menjawab, al ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang ihsan itu kamu sembah Allah seolah kau melihatnya. Tapi kalaupun kau tak melihatnya, kau yakini kau dilihat Allah. Nah ini jadi ini menyangkut masalah rasa. Jadi serasa-rasa melihat Allah. Tapi kalau belum bisa serasa-rasa dilihat Allah, kan begitu kan. Jadi ini ditarik dalam bidang ilmu, ini disebut ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu mengolah rasa. Ya, kalau ilmu fikih itu mengolah perbuatan lahiriah. Jadi ruang lingkup fikih itu semua ucapan dan perbuatan. Nah, apa saja yang kita pelajari yang tentang ucapan dan perbuatan itu ilmu fikih, ilmu syariat nyata ya dia. Sedangkan ilmu akidah itu nggak kelihatan karena dia menyangkut keyakinan hati kita. Nah ilmu tasawuf ini mengolah rasa. Kamu sembah Allah seolah kau lihat dia. Kalaupun kau tak melihatnya, tapi kau yakini kau dilihatnya. Nah ilmu tasawuf ini dibagi dua. Yang pertama disebut tasawuf amali, namanya ilmu tarekat. Nah, yang kedua tasawuf nazari, namanya ilmu ma'rifat. Nah, jadi dalam agama Islam itu kita mengenal 4 bidang ilmu. Kemudian yang pertama ilmu syariat, turunan daripada al-Islam. Yang kedua disebut ilmu hakikat, turunan daripada iman. Sedangkan yang ketiga ilmu tarekat dan ilmu ma'rifat itu turunan daripada al-ihsan. Nah, jadi ilmu tasawuf itu merupakan suatu bidang ilmu dalam Islam gitu. Jadi sangat penting sekali. Kalau ibarat buah, syariat itu katakanlah kulitnya, akidah itu ibarat isinya, sedangkan tasawuf itu ibarat rasanya. jadi apa namanya? Kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Jadi tiga-tiganya ini nggak bisa ditinggalkan. Ya, syariat itu artinya perbuatan lahiriahnya ibarat kulit tadi, sedangkan akidah itu isinya, sedangkan tasawuf itu rasanya. Itu. Jadi tasawuf sendiri ada 2, ya. Amali dan nazari. Itu ada hubungannya bagaimana? Atau ada seperti amali itu kan masuk ke tarekat. Ya. Kemudian hubungannya dengan nazari yang ma'rifat itu bagaimana itu? Kalau tasawuf amali ini itu artinya kita belajar tasawuf dengan cara kita beramal. Amaliyah khususiyah di dalam tasawuf yang amal zikir. Nah, maka kita belajar zikir gitu ya. Nah, zikir ini sendiri kan sebenarnya bertahap sesuai dengan tingkatan tadi. Ada zikir yang disebut gitu ya. Jadi zikir dalam konteks ilmu syariat sebenarnya semua ucapan dan perbuatan yang kita lakukan karena Allah itu zikir. Baca Quran juga zikir itu kan. Kemudian sholat juga zikir.
Tapi di konteks ilmu syariat ini afdalu dzikir annahu la ilaha illallah gitu ya. Maka dalam tarekat stressingnya zikirnya dengan kalimah la ilaha illallah gitu ya. Maka ketika kita bicara tentang zikir, itu ada zikir yang disebut, ada zikir yang diingat, ada zikir yang dirasa, ada zikir yang dipandang begitu caranya. Zikir di tingkat syariat itu disebut membaca Quran, sholat, itu disebut perbuat. Kemudian zikir yang diingat dengan hati. Nah, ada zikir yang dirasa atau zikir hakikat, namanya zikir yang dirasa. Ada zikir caranya dipandang, fa'ainama tuwallu fasama wajhullah, kemanapun kau menghadap di situ wajah Allah. Nah, kita zikirnya dengan cara memandang. Nah, jadi zikir di tingkat ilmu syariat itu dengan ucapan perbuatan, zikir di tingkat ilmu tarekat itu ingat hati kepada Allah, zikir di tingkat ilmu hakikat itu dengan rasa, zikir di tingkat ilmu ma'rifat itu dengan cara pandang. Jadi belajar tarekat itu artinya belajar zikir. Nah, banyak ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang menyuruh kita untuk berzikir. Misalnya pada satu ketika Rasulullah SAW berkata kepada sahabat, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Lalu Rasul menjawab, faqsiru bizikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Jadi berzikir kita dengan menyebut kalimat la ilaha illallah dengan bilangan yang banyak, itu salah satu ajaran Rasulullah SAW. Maka orang tarekat mengamalkan zikir dengan kalimat la ilaha illallah dengan bilangan yang banyak, itu yang disebut dengan zikir jahar, zikir yang disebut. Kemudian ada zikir yang diingat dengan hati sesuai firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Tuhanmu melalui hatimu. Tadarruan wa khifatan, dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah. Wa dunal jari minal qaul, jangan bersuara keras gitu ya. Nah, ini ayat ini kan menyuruh kita untuk zikir pakai hati. Karena zikirnya pakai hati nggak boleh bersuara. Nah, sebagian orang kadang-kadang menjadikan ayat ini, oh zikir itu nggak boleh bersuara keras. Ini ayatnya salah letak. Ayat ini menyuruh kita zikirnya pakai hati. Karena zikirnya pakai hati nggak boleh bersuara, kan begitu kan? Nah, bil ghudwi wal asal, pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di mana saja, kapan saja, wala takum minal ghafilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah ya. Jadi kita saat ini sudah bersama Buya Rusdi. Beliau merupakan mursyid dari